Awal cerita dibuka dengan memperlihatkan gedung sekolahan bertingkat yang sangat mewah, kemudian panel berpindah. Ini adalah protagonis kita yang sedang dihadapkan dengan masalah, di mana ia terus diganggu oleh teman di belakangnya dengan terus melemparkan potongan penghapus kepadanya. Yang tak hanya sekali, bahkan beberapa kali ia terus-menerus dilempari, sehingga mengganggu fokus belajarnya yang membuat protagonis kita sedikit risih, kemudian menoleh kepada si pelempar, berharap mereka mengerti, dan tidak mengulanginya kembali. Si pelempar langsung menyela sambil meminta maaf, kemudian tersenyum ramah. Ia menjelaskan bahwa yang ia lempar adalah seseorang pada bangku yang berada di depan dari protagonis, yang berarti tidak sengaja terkena lemparannya. Tapi hal itu membuat protagonis kita keheranan. Mengapa tidak? Karena seseorang yang berada di depannya kosong, yang berarti tidak ada orang sama sekali, dengan pria sebelumnya yang berarti berbohong. Kemudian, potongan penghapus pun kembali mereka lemparkan, membuatnya bertumpu pada rambut protagonis kita. Yang membuatnya kembali menoleh, namun kali ini dengan berani menegur dengan menyuruhnya untuk berhenti. Si pelempar pun langsung emosi mendengarnya. Kita panggil aja si pirang. Lanjut, si pirang yang kesal kemudian bertanya kembali tentang apa yang protagonis kita ucapkan sebelumnya. Kemudian melangkah maju membuat protagonis kita menatapnya dengan penuh tanda tanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu sampai, dia langsung mengeluarkan nada ucapan yang intimidasi, kemudian bertanya kembali tentang apa yang diucapkan oleh protagonis kita sebelumnya. Protagonis kita menatapnya dengan heran karena dirinya lah yang seharusnya begitu. Sebelum akhirnya berkata, dirinya yang hanya bilang tolong hentikan. Karena si pirang yang terus melemparkan potongan penghapus kepadanya, namun kali ini semakin terintimidasi setelah melihat si pirang yang mulai mengepalkan tinjunya. Dan yang benar saja, pukulan si pirang pun langsung mengagetkan protagonis kita dengan sangat penuh emosi, karena sudah berani mengusiknya. Protagonis kita hanya bisa meminta maaf. Namun, si pirang mulai kembali mengangkat tangannya, kemudian kali ini menamparnya dengan keras, sambil mengatakan bahwa apakah dia akan berhenti hanya karena protagonis kita memohon untuk berhenti. Pukulan itu pun dihentikan, karena temannya dengan tergesa-gesa datang memberitahukan kalau sang guru yang sudah tiba, dan segera menyuruhnya untuk berhenti. Mendengar hal itu juga membuat protagonis kita merasakan perasaan yang lega, karena pasti sang guru akan membantunya, karena ia yang baru saja dirundung. Namun, alangkah terkejutnya semua murid di sana, ketika sang guru yang hanya berdiam diri saja dan melangkah masuk seolah tak terjadi apa-apa. Kemudian dengan mengejutkan berkata kepada si pirang, untuk menghentikan bercandaannya, lalu menyuruhnya untuk segera duduk pada kursinya. Si pirang pun tersenyum, lalu mengiyakan perkataan gurunya dengan raut wajah yang puas dan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Menyisakan protagonis kita yang syok dengan perlakuan yang didapatnya, seolah tak habis fikri tentang apa yang dilakukan oleh sang guru, dengan malah membela orang yang salah. Setelah itu, tampak si pirang yang ingin berulah kembali, lalu menyuruh teman di depannya untuk mengoperkan kertas pada tangannya. Lalu terus mengoper sampai tiba pada meja sang protagonis, kemudian menempelkan kertas tersebut pada punggungnya, yang langsung tertawa terbahak-bahak secara bersamaan dengan sangat keras. Seolah puas begitu membaca tulisan yang ada di kertas pada punggung protagonis kita. Sang protagonis hanya bisa terdiam, sambil mengeluhkan nasibnya yang hanya seorang diri, dikarenakan orang dewasa pun yang tak dapat membantunya. Kemudian bel istirahat pun berbunyi. Di sana, seseorang dari kelas lain datang lalu dengan santai meminta rokok kepada siapapun yang memilikinya. Si pirang pun langsung berdiri dan menawarkan rokoknya, tapi langkah pria sebelumnya justru terhentikan dengan apa yang dilihatnya. Ia kemudian menarik jas protagonis kita, dengan pandangannya yang tertuju pada kertas yang tertempel di jas itu. Lalu mengatakan tingkah mereka yang kekanak-kanakan, dengan melakukan hal yang semacam itu. Lalu, menarik kertas tersebut kemudian menanyakan terkait siapa yang menulisnya. Si pirang lalu dengan santai mengakui bahwa dirinya lah yang menulisnya sambil membanggakan kelakuannya dikarenakan seru, apalagi ia tak memiliki orang tua. Pria itu langsung meremas kertas pada genggamannya. Setelah mendengar ungkapan itu yang sangat membuat dirinya begitu geram. Pria itu langsung berkeringat dingin, lalu meminta maaf sambil mencoba menjelaskan terkait dirinya yang tidak bermaksud mengejeknya, dikarenakan. Namun pria itu tak ingin lagi mendengar penjelasannya dengan langsung meninju wajahnya, yang membuat mulutnya mengeluarkan busa, dikarenakan sudah kepalang emosi terhadap kelakuan dari si pirang. Si pirang pun langsung terlempar dan terjatuh, lalu, seolah tak puas dengan itu. Pria sebelumnya pun langsung menendang perutnya, yang membuatnya si berteriak begitu keras, dikarenakan tak tahan dengan rasa sakit yang diterimanya. Pria itu terus menendang si pirang, yang tak mampu melawan dan hanya bisa melindungi tubuhnya saja. Pria itu lalu mengatakan kepada si pirang, bahwa jangan sok hebat hanya karena bermain dengannya. Protagonis kita,
Sedikit tercengang dengan apa yang dilihatnya, seolah tak percaya melihat si pirang yang dipukuli seperti itu. Pria itu lalu kembali menegaskan, terkait si pirang yang hanyalah pasokan rokoknya, dan belum pantas sedikit pun untuk menjadi seorang perundung. Kemudian mengancam untuk tidak muncul di hadapannya kembali, kalau tidak ingin ke neraka. Lalu menunjuk protagonis kita, dan menanyakan soal namanya. Seseorang kemudian menjawab bahwa namanya adalah Kwon Daegeon. Setelah itu, pria mulet itu kembali menegaskan untuk tidak merundung protagonis kita lagi, kalau tak ingin mati. Sontak membuat Daegeon terkejut setelah mendengar ucapan pria mulet itu, untuk berhenti mengganggunya. Yang ternyata, ucapan itu benar adanya, di mana si pirang yang biasanya merundung sang protagonis, kini tidak lagi setelah mendengar ucapan pria mulet sebelumnya. Hal gila mulai terfikirkan dalam benaknya, di mana masalah yang tak dapat dijelaskan oleh orang dewasa, justru diselesaikan oleh ucapan dari seorang perundung. Kata-katanya seolah lebih kuat dari hukum apapun. Di mana perundung yang begitu menakutkan bagi Daegeon, ternyata bukanlah apa-apa bagi perundung yang lebih kuat lagi. Dan juga, ia sangat benci terhadap dirinya sendiri yang sangat bergantung pada perkataan orang lain, lalu mencoba untuk berubah, dan bertekad untuk menjadi kuat dari siapapun, dan merubah sorot matanya dengan menjadi penuh tekad. Hari-hari pun ia lewati dengan memfokuskan dirinya demi menjadi yang terkuat, yaitu melakukan push-up, membaca buku bela diri, sampai lari setiap paginya ia jalani dengan penuh tekad, dan semangat untuk merubah diri sekaligus hidupnya, agar tak bergantung lagi. Yang membuat timbangan berat badannya naik, tapi ia tak berhenti. Ia terus melampaui batas dari tubuhnya, dan terus melakukan hal yang sama berulang kali yang membuat tinggi badannya juga mulai naik. Sampai 1 bulan pun berlalu, inilah hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh protagonis kita, seolah langit membantu sehingga badannya berubah drastis. Inilah Daegeon dengan penampilan yang sekarang, dia menjadi perhatian banyak orang dengan ketampanannya yang membuat orang-orang seolah tak percaya begitu melihatnya. Seorang wanita kemudian mencibir dengan mengatakan bahwa, untuk tidak mendekatinya dikarenakan protagonis kita yang seorang preman. Dan yang benar saja, ternyata tak butuh waktu lama bagi Daegeon untuk menaklukkan sekolahnya. Dengan dirinya yang melepaskan semua emosi sekaligus energi yang telah lama ia pendam, agar tak ada yang meremehkannya lagi. Namun, tak butuh waktu lama bagi protagonis kita untuk hancur dengan begitu brutalnya, dan inilah ia sekarang yang hanyalah seorang pegawai minimarket. Kemudian tak selang berapa lama, pintu pun terbuka, yang membuatnya langsung sigap melayani sang pembeli. Cerita kemudian berpindah di sebuah ruangan kepala sekolah. Di sana terlihat beberapa orang penting yang dengan ekspresi yang sangat serius mendengar ucapan dari wanita di depannya yang merencanakan sebuah proyek mengenai sebuah perundung yang sangat merepotkan, di mana mereka tidak lagi mendengarkan ucapan dari orang dewasa. Namun justru sebaliknya, di mana mereka yang hanya tunduk kepada perundung yang lebih kuat dari mereka. Lalu menamai proyek tersebut dengan sebutan Bully in Charge, di mana secara rahasia menempatkan seorang perundung yang sangat kuat, tentang ia yang bertanggung jawab atas para perundung di bawahnya secara diam-diam, di mana inti dari proyek tersebut adalah dengan mengendalikan perundung melalui perundung yang lebih kuat. Seseorang kemudian berdiri dengan mengungkapkan ketidaksetujuannya, karena menurutnya hal tersebut yang sedikit tidak waras, tentang mengendalikan perundung melalui perundung. Seorang presdir yang ada di sana kemudian menyela, dan mengatakan hal tersebut yang menarik baginya. Pria tersebut lalu mencoba meyakinkan sang presdir dikarenakan proyek tersebut yang tidak masuk akal. Sang presdir yang kepala menarik kemudian mengabaikannya, dan bertanya tentang langkah selanjutnya yang apakah ada seseorang yang mampu untuk menjalankan proyek Bully in Charge tersebut. Lalu alur berpindah pada sang protagonis di sebuah minimarket tempat ia bekerja, di mana ia yang mengeluhkan dirinya yang tak dapat berkonsentrasi dalam membaca. Lalu sang pemilik yang melihat itu langsung tertawa membandingkan zaman sekarang dengan zamannya yang sangat berbeda. Namun, Daegeon tidak terlalu mendengarkan ucapan dari pria sebelumnya, di mana dia lebih memikirkan tentang pekerjaan, paruh waktunya yang begitu membosankan, dan menyesalkan dirinya dulu yang malah putus sekolah. Dan bertanya-tanya tentang di mana ia harus melepaskan stresnya. Lalu panel berpindah kepada 2 orang preman, yang tampak sedang memalak anak sekolahan. Dengan belagak jagoan, salah satu dari preman itu terus menyudutkan siswa tersebut yang hanya ingin membelikan bubur untuk sang ibu. Namun si wanita semakin memanas-manasi, dengan mengatakan bahwa siswa tersebut yang akan menangis, membuat pria bertato itu semakin mengancam dan menyudutkan siswa malang itu. Kemudian, pria itu dipanggil oleh seseorang di belakangnya, yang menyuruhnya untuk menghentikan tindakannya, dengan membelikannya sebuah rokok. Pria bertato yang kita sebut saja Ucup, langsung menyetujui hal tersebut, dengan pergi membelikan rokok pada minimarket terdekat. Bersama seorang perempuan yang mungkin temannya, karena Mimin sedikit ragu dengan tampang si Ucup. Pintu masuk mulai dibuka, dengan mereka berdua yang masuk.
Lalu pemilik toko justru berkeringat dan tersentak setelah melihat mereka. Kemudian, menyuruh Daegeon untuk menjaganya sendirian, dikarenakan dia yang ingin pergi ke ruangan staf. Setelah itu, Daegeon langsung menyapa mereka berdua dan menanyakan tentang apa yang ingin mereka beli. Namun belum sempat menyelesaikan omongannya, si Ucup langsung menyela dengan mengutarakan keinginannya untuk membeli sebuah rokok. Namun Daegeon sedikit heran, dikarenakan mereka yang masih seorang anak sekolah, justru malah membeli rokok, pikir Daegeon. Dan, apakah mereka tidak mengerti tentang sebuah rokok yang sangat bahaya untuk dikonsumsi? Lalu ia mengatakan dengan bertanya mengenai kartu identitas mereka. Si Ucup langsung ngeles mendengar Daegeon yang menanyakan kartu identitasnya, lalu dengan santai berkata bahwa ia tak membawanya dikarenakan rumahnya yang dekat dengan toko tersebut. Mendengar itu, Daegeon langsung tegas mengatakan kalau mereka tidak memilikinya. Ia juga tidak akan pernah memberikannya dan menyuruh mereka untuk pergi. Cewek si Ucup langsung geram dan meremehkan Daegeon dengan mengatainya yang seorang pekerja paruh waktu tapi sangat sok-sokan. Lalu si Ucup ikut menimpali sambil menertawakan Daegeon, dikarenakan pecundang seperti Daegeon yang seharusnya mati saja. Kalaupun hidup, apa gunanya jika hanya seorang pekerja paruh waktu? Lalu si Ucup semakin kekeh untuk membeli rokok dan melemparkan uang dengan seenaknya, tapi Daegeon masih sabar dan kembali menanyakan kartu identitas dari mereka. Si Ucup malah memotong perkataan protagonis kita kembali, dikarenakan ia yang ingin mengambil sebuah minuman. Cewek si Ucup sedikit kaget melihatnya yang mengambil minuman, dikarenakan meminum hal yang seperti itu sekarang. Tapi Daegeon masih tetap datar, dan sangat bersabar dengan mereka yang masih begitu tak mengerti tentang ia yang menanyakan kartu identitasnya. Hal itulah yang langsung merubah ekspresi si Ucup menjadi kesal dan geram, membuat si cewek yang melihat sedikit waspada dengan menelan ludahnya. Namun Daegeon protagonis kita tetap stay muka datar terhadap perlakuan tak mengenakan dari si Ucup yang meraih kerah bajunya. Si Ucup kemudian mencoba menakut-nakuti protagonis kita dengan nada yang mengancam. Ia berkata kepada Daegeon untuk menjaga nada bicaranya, kalau tak ingin rahang ataupun nyawanya bergeser, tegas Ucup. Kemudian berpindah ke pemilik toko, yang ternyata ia sedari tadi hanya menyaksikan kegaduhan yang dilakukan oleh si Ucup. Di sana ia sedang dalam situasi yang kebingungan, di sisi lain, ia ingin menelpon polisi untuk melerai kegaduhan tersebut. Namun, ia juga takut dengan akan memancing keributan besar jika menelponnya. Dengan sangat tergesa-gesa, kemudian sang pemilik toko menghampiri keduanya, lalu dengan sangat khawatir segera menyuruh mereka untuk berhenti. Setelah itu, dengan pengecutnya, ia justru menyuruh mereka berdua untuk menyelesaikan permasalahannya di luar, dikarenakan banyaknya pembeli di sana. Hal itu sontak membuat Daegeon terkejut dengan sang pemilik toko yang malah menyuruhnya untuk menanggung semuanya, sendirian. Kemudian, sesampainya mereka di sana, di tempat yang tak ada seorang pun melihatnya. Setelah itu, si Ucup mulai mengatakan kepada Daegeon yang sok jagoan hanya karena merasa aman di sebuah kasir, padahal hal tersebut belum tentu, ucap Ucup sambil menarik kerah baju Daegeon. Kini, Daegeon yang sebelumnya tak melawan, mulai mengeluarkan kata-kata ancamannya, di mana ia memberikan waktu 3 detik kepada si Ucup untuk melepaskannya. Si cewek yang kita panggil aja Fulan, mulai tertawa, begitu mendengar ucapan Daegeon yang terasa seperti di sebuah film-film. Seakan tak percaya dengan hal tersebut, dan meremehkan sang protagonis. Tapi Daegeon tak menghiraukan, dan mulai menghitung seolah siap untuk membuktikan perkataannya. Yang membuat si Ucup geram dan tanpa pikir panjang lagi langsung melayangkan tamparannya. Bam! Pandangan si Ucup langsung menghitam, dengan suara si Fulan yang samar terdengar di kupingnya. Di sana si Fulan terlihat begitu panik pada raut wajahnya sambil terus menyadarkan si Ucup karena khawatir terhadap kondisinya.